Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang laporan keuangan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pokok, membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kembali kepada pihak lain yang membutuhkan barang tersebut, tanpa mengubah wujud. Macam-macam laporan perusahaan dagang. Yang A yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan performa suatu perusahaan pada periode tertentu. Dengan penjelasannya lebih rinci, laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui laba atau rugi yang diterima perusahaan pada akhir periode dengan memperhitungkan total pendapatan dan beban periode tersebut. Lalu, kelompok akun apa saja yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan dagang? Di antaranya adalah kelompok yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga beban, dan yang terakhir yaitu pendapatan konvergensi lainnya. Apa sih itu pendapatan? Pendapatan atau income bisa kita artikan sebagai bentuk arus masuk atau peningkatan aset, penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal. Yang kedua yaitu beban atau expense. Beban diakui sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau arus keluar, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Yang ketiga yaitu pendapatan atau pendapatan komprehensif lain adalah total penghasilan dikurangi dengan beban. Yang keempat yaitu harga pokok penjualan atau HPP diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. HPP secara sederhana adalah biaya penjualan. Komponen dari harga pokok penjualan diantaranya yang pertama yaitu persediaan awal barang dagang adalah persediaan barang dagang yang tersedia sejak awal periode. Yang kedua yaitu persediaan akhir barang dagang adalah persediaan yang tersedia di akhir periode. Yang ketiga yaitu pembelian bersih adalah jumlah seluruh pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dan dikurangi dengan potongan pembelian atau retor pembelian yang terjadi oleh perusahaan dagang. Contoh laporan laba rugi seperti pada CV Max Manro laporan laba rugi periode Agustus 2018. Jadi pendapatan di sini ada penjualan bersih sebesar 460 juta, pendapatan bunganya 2.800.000, keuntungan atas pelepasan aset tetap 800.000. Jadi total pendapatannya yaitu 463.600.000 rupiah. Pengeluarannya yaitu ada harga pokok penjualan 316 juta, kemudian biaya beban operasional 114 juta, beban bunganya 1.700.000, kerugian akibat kerusakannya ada 300.000 rupiah. Jadi total pengeluarannya yaitu 432 juta. Jadi pendapatan bersih itu didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran yaitu 463.600.000 dikurangi dengan 432 juta, jadi pendapatan bersihnya 31 juta rupiah. C. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Laporan arus kas adalah resum atau ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu yang terbagi dalam 3 kelompok aktivitas, yaitu yang pertama yaitu aktivitas operasi adalah transaksi yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Jadi transaksi-transaksi tersebut ada di dalam laporan laba rugi, antara lain transaksi penjualan, harga pokok penjualan, dan beban operasional perusahaan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi adalah transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva tetap. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan adalah transaksi yang berkaitan dengan kewajiban dan modal perusahaan, seperti pembayaran utang, penambahan modal, dan penjualan surat berharga.
laporan arus kas dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu laporan arus kas metode langsung. Jadi pengertian metode langsung adalah cara membuat laporan arus kas dengan menghitung langsung arus kas dari aktivitas operasi berdasarkan catatan pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di perusahaan. Contohnya seperti di samping ini, aktivitas operasi penerimaan kas dari pengguna jasa atau customer sebesar Rp5.500.000, kemudian dikurangi dengan pembayaran kas ke vendor sebesar Rp2.900.000, kemudian dikurangi dengan operasi perusahaan sebesar Rp204.000. Jadi kas yang diterima dari aktivitas operasi yaitu Rp2.396.000. 2. Laporan arus kas metode tidak langsung. Jadi pengertian metode tidak langsung adalah cara membuat laporan arus kas di mana besarnya arus kas dari aktivitas operasi perusahaan dihitung dari laporan laba rugi setelah disesuaikan dengan penyusutan dan amortisasi. Jadi biasanya data yang digunakan untuk membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung berasal dari yang pertama yaitu neraca periode sebelumnya, yang kedua neraca tahun berjalan, dan yang terakhir laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, contohnya seperti di samping ini ada laporan arus kas untuk periode per 31 Desember 2015. Nah, ada arus kas dari aktivitas operasi ada laba rugi setelah penyesuaian sebesar min Rp244.373.335 dan ada penyusutan aktiva dan amortisasi sebesar Rp256.753.723. Jadi dikurangi dengan laba rugi yang di atas. Jadilah kas sebelum perubahan modal kerja sebesar Rp12.080.389. Kemudian ada piutang usaha sebesar Rp33.556.709.002. Kemudian ada piutang lain-lain sebesar Rp92.890.000. Kemudian ada persediaan Rp32.278.907.243. Kemudian dikurangi dengan pajak dibayar di muka sebesar min Rp39.615.363. Kemudian ada hutang usaha Rp15.568.864.605. Kemudian ada hutang biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp844.325.125. Kemudian dikurangi dengan hutang uang muka penjualan sebesar Rp113.992.308.623. Kemudian dikurangi dengan hutang pajak sebesar Rp3.398.443.471. Kemudian ada hutang lain-lain sebesar Rp2.233.435.763. Kemudian dikurangi dengan hutang pihak ketiga sebesar Rp43.187.337. Jadi, kas dari aktivitas operasinya yaitu sebesar min Rp34.142.667. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya Irma Sri Fatmayanti. Laporan keuangan perusahaan dagang, laporan piutang. Pengertian laporan piutang perusahaan dagang. Laporan piutang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan piutang perusahaan serta saldo akhir piutang masing-masing customer. Contoh format laporan piutang. Laporan piutang customer 31 Januari 2017. Kode customer C1-1, nama customer Rangga, saldo awal piutang tidak ada, penjualan Rp23.205.000, uang muka customer Rp3 juta, potongan penjualan tidak ada, retur penjualan tidak ada, PN keluaran Rp2.320.500, pembayaran piutang tidak ada. Saldo akhir piutang Rp22.525.500. Total saldo awal piutang tidak ada, penjualan Rp23.205.000, uang muka customer Rp3 juta, potongan penjualan tidak ada, retur penjualan tidak ada, PPN keluaran Rp2.320.500, pembayaran piutang
tidak ada, saldo akhir piutang Rp22.525.500. Selanjutnya contoh laporan keuangan perusahaan dagang laporan utang. Pengertian laporan utang perusahaan dagang. Laporan utang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi, penambahan dan pengurangan hutang perusahaan serta saldo akhir hutang masing-masing supplier. Laporan hutang 31 Januari 2017. Kode supplier, nama S1-1, nama supplier PT Prima Honda. Saldo awal hutang Rp20.068.000. Pembelian Rp35.560.000. Potongan pembelian tidak ada, retur pembelian tidak ada. PN masukkan Rp3.556.000. Pembayaran hutang Rp20.068.000. Saldo akhir hutang Rp39.116.000. Kode supplier S2, nama supplier PT Sarjaya Motor. Saldo awal hutang Rp26.129.000. Pembelian Rp49.171.000. Potongan pembelian tidak ada, retur pembelian tidak ada. PPN masukkan Rp4.917.100. Pembayaran hutang Rp15.350.000. Saldo akhir hutang Rp64.867.100. S3, nama supplier Suzuki Indonesia. Saldo awal hutang Rp28.856.000. Pembelian Rp26.122.000. Potongan pembelian tidak ada, retur pembelian Rp6.951.000. PPN masukkan Rp1.917.100. Pembayaran hutang tidak ada, saldo akhir hutang Rp49.944.100. S4, nama supplier Anugrah Kawasaki. Saldo awal hutang Rp53.050.000. Pembelian tidak ada, potongan pembelian tidak ada, retur pembelian tidak ada. PPN masukkan tidak ada. Pembayaran hutang tidak ada. Saldo akhir hutang Rp53.050.000. Saldo awal hutang Rp128.103.000. Pembelian Rp10.853.000. Potongan pembelian tidak ada, retur pembelian Rp6.951.000. PPN masukkan Rp10.390.200. Pembayaran hutang Rp35.418.000. Saldo akhir hutang Rp200.977.200. Selanjutnya F, laporan keuangan perusahaan dagang laporan persediaan. Pengertian laporan persediaan perusahaan dagang. Laporan persediaan barang adalah laporan yang menyajikan rincian saldo dan stok akhir persediaan atau produk. Contoh format laporan persediaan. Nama barang A, kuantitas persediaan 400, biaya per unit Rp10.250, harga pasar per unit Rp9.500, biaya Rp4.100.000, pasar Rp3.800.000, B atau P yang lebih rendah Rp3.800.000. Kedua B, kuantitas persediaan 120, biaya per unit Rp22.500, harga per unit Rp24.100, biaya Rp2.700.000, pasar Rp2.892.000, B atau P yang lebih rendah Rp2.700.000. Nama barang C,
kuantitas persediaan 600, biaya per unit Rp8.000, harga per pasar per unit Rp7.750, biaya Rp4.800.000, pasar Rp4.650.000, B atau P yang lebih rendah Rp4.650.000. Nama barang D, kuantitas persediaan 280, biaya per unit Rp14.000, harga per pasar per unit Rp14.750, biaya Rp3.920.000, pasar Rp4.130.000, B atau P yang lebih rendah Rp3.920.000. Jumlahnya biaya Rp15.520.000, pasar Rp15.472.000, biaya atau B atau P yang lebih rendah ialah Rp15.070.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum